Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yandi Setiawan dari kelas T20C akan menguraikan tentang materi linear program metode grafik. Ada contoh soal dari PowerPoint di pertemuan keempat. PT Omnisi memiliki sebuah pabrik yang akan memproduksi dua jenis produk, yaitu Astro dan Cosmos. Untuk memproduksi keduanya, perlu bahan baku A dan B, dan jam tenaga kerja maksimum penyediaan bahan baku A adalah 60 kg per hari, dan bahan baku B adalah 30 kg per hari, dan tenaga kerja 40 jam per hari. Kebutuhan setiap unit produk akan bahan baku dan jam tenaga dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Jadi dari uraian di sini dibuat tabel seperti ada yang di bawah, yaitu Astro bahan baku A-nya 2 dan Cosmos 3, maksimumnya 60 kilo, dan bahan baku B Astro nggak pakai, cuma pakai Cosmos 2, dan ada maksimum penyediaan 30 kilo, dan tenaga kerjanya 2 dan 1 40 jam maksimumnya. Kedua jenis produk memberikan sumbangan keuntungan sebesar Rp40 untuk Astro dan Rp40 untuk Cosmos. Masalahnya, bagaimana menentukan jumlah unit setiap jenis produk yang akan diproduksi dalam setiap hari, yaitu maksimasi. Slide berikutnya dijawab definisi variabel keputusannya. Ada X1 jumlah produk Astro per hari, X2 jumlah Cosmos per hari, dan Z-nya rupiah keuntungan per hari, dan perumusan fungsi tujuannya ada Z maksimasi 40 kali 1 dan tambah 30 kali 2. Perumusan fungsi kendalanya ada 2 kali 1, ada 3X1 tambah 2X2. Ada bahan baku A ada 2X2 kurang dari sama dengan 30, kurang sama dengan 60. Kurang dari sama dengan 30 untuk bahan baku B, dan kurang dari sama dengan 60 untuk bahan baku A. Jam tenaga kerja, dan ada ini X lebih dari sama dengan 0 negativity, dan X2 lebih dari 0 negativity. Lanjut ke slide berikutnya, ada kendala 1, bahan baku A. Kendala 2X1 tambah 3X2 kurang dari 96 dapat dibuat persamaan menjadi 2X1 tambah 3X2 sama dengan 60. Untuk lebih mudah membuat garis kendala, tentukan dua titik yang berlawanan. Misalnya ada grafiknya, jika X1 sama dengan 0, 2X1 ditambah 3X2 sama dengan 60. 2 dikali 0 tambah 3X2 sama dengan 60. X2 jadi 20. Jika X2-nya 0, 2X1 ditambah 3X2 sama dengan 60. 2X1 ditambah 3 kali 0, 60. X1-nya 30. Jadi X1, X2-nya 30. Titik koordinatnya 30,20. Di sini 30. Ini 30 dan ada 20. Ini ada 2X1 dan 3X2 60 di sini. Dan ada di sini punyanya yang ini. Nah, ke slide berikutnya. Ada kendala 2, bahan baku B. Kendala 2X2. 30 dapat 2 persama menjadi 2X2 sama dengan 30. 2X2 sama dengan 30. Jadi X2-nya 30 bagi 2 itu 15. Di sini ada 2X2 di sini. 2X2, 2X2 30 dan ada X2 30 lagi. X1 punyanya Astro kan.
Ini. Tema tinggal bagi dua saja. Lanjut ke slide ketiga, ada kendala 3 itu jam tenaga kerja. Kendala 2x1 ditambah 1x2 40 jam kerja dapat dibagi bersamaan menjadi 2x1 ditambah 1x2 kurang sama dengan 40 untuk lebih mudah membuat garis kendala, tentukan dua titik yang berlawanan. Jika x1 sama dengan 0, 2x1 tambah 1x2 sama dengan 40. X1 sama dengan 0. Ini. Dan x2 sama dengan 40. 40. Jika x2 sama dengan 0, 2x1 tambah 1x2 sama dengan 40. Ya, sama 2x1 tambah 1x2 sama dengan 40. Ini yang ini x1 sama dengan 20. Dan hasilnya ada x1, x2 sama dengan 20,40 untuk titik koordinatnya. Ini grafik yang didapatkan. Gimana ya? Ini kita akan menentukan titik titik satu. Dan grafik yang sudah saya buat ada dua
X1 2x1 ditambah 3x1 sama dengan 60. Misal X2 sama dengan X2 sama dengan 0. Maka 2x1 sama dengan 60. Jadi x1-nya dengan 30. Lalu jika x1 sama dengan 0, maka 3x1 sama dengan 60. Dan 3x x2 sama dengan 20. Untuk titik 1. Titik 1. Titik 1. 30,20. Mau ada titik 2 di 2x2 sama dengan 30. Lalu ada x2 sama dengan 0 misalkan. X sama dengan 0. Jadi x1 sama dengan 0 dan x2-nya sama dengan 15. Jadi titik 2-nya yaitu 0,15. 0,15. Jadi grafik titik satunya 30. Ini ya, mana? Nah, kita kasih coretan nih, titik 1 ini 30, 20. Titik 2-nya 0 dan 15. Gitu. Udah ya. Sudah. Lanjut lagi ke titik yang ketiga. Titik 3. Ada 2x1 tambah x2 sama dengan 40.
Lalu ada misalnya, misal X1 sama dengan 0, lalu X2-nya sama dengan 40. Maka X1 jika X2-nya sama dengan 0, maka 2X1 sama dengan 40. Jadi X1-nya 4, X1-nya 20. Dan titik 3-nya ada di 20,40. Nanti titik sini dan sini. Ya, lanjut lagi. Kita ke menghitung titik A. Kita menghitung titik A. 1 titik A sama dengan berapa tadi? Ada di, nah, kita masukkan dulu gambar titik A. Kita insert saja vektornya, jangan di copy. Nah, ini titik A ada di 0,15. Z, salah, Z max sama dengan 40 dikali X ditambah 30 dikali, ini X1 harusnya ya. X1 30 dikali X2 tutup kurung, berarti 40 dikali 0 ditambah 30 dikali 15. Maka hasilnya 0 ditambah 450 sama dengan 450. Lalu lanjut kita menghitung titik B.
B perpotongan titik 1 dan titik 2. Titik B ada di perpotongan titik 1 dan 2. Kita tulis titik 1 sama dengan 2x 1 ditambah 3x 2 sama dengan 60. Ini titik 2. Lalu titik 2 panduan titik. Titik 2 sama dengan 2x1 sama dengan 30. Dikalikan, ini bukan maaf saya salah, dikalikan. Lalu kita jumlah. Kita jumlah. Kita jumlah. Hasilnya ada di 4x1 ditambah x1 ditambah 6x2 sama dengan 120. Lalu ada 6x 2 6x2 sama dengan 90. Kita coret karena sama, coret. Maka yang tersisa tinggal 4x1 dan angka ini. Mau kita kurangi. Ini bukan pengurangannya. Salah kok, malah penjumlahan. Maaf. Ini pengurangan. Maaf. Lalu hasilnya 4x1 sama dengan 30 dan x1-nya adalah 7,5. Ini hasil dari titik A. Ya, kita lanjut ke titik B. Titik B. Titik B. Titik B yaitu, oh ya, belum ke titik B. Kita lanjutkan ke yang tadi. Kan didapatkan X1 itu void.
Airnya nyala, airnya nyala. Didapatkan X1 sama dengan 7,5. Kita lanjutkan 2 dikali 7 yang ditambah 3x1 3x 3x2 ya, sama dengan 60. 2 dikali 75 15 ditambah 3x2 yang hasilnya, agar lebih terlihat rapi kita geser 60. 3x2 sama dengan 45 dan x1 maaf x2 hasilnya 15. Jadi didapatkan dari x2 hasilnya 15 dan x1 ini 7,5 dan x2 15. Kita masuk ke Z max. Melanjutkan Z max. Z max 40 7,5 tambah 30 kali 15 300 didapatkan 300 ditambah 450 yang menghasilkan titik B dengan 750. Yang sudah didapat hasilnya 750. Kita lanjut lagi ke mencari titik C. Titik C yaitu perpotongan antara garis 1 dan 3. Kita hitung seperti tadi. Ganti saja fontnya ya. Font lebih terlihat beda. Kita pakai font
titik titik 1 dengan 2x1 ditambah 3x2 sama dengan 60 dan titik 2 titik 3 salah 2x1 ditambah x2 sama dengan menghasilkan 40. Lalu kita kurangi seperti tadi, kurang karena ini sama, kita coret saja, coret, dan menghasilkan 2x2 sama dengan 20. Nah, x2 sama dengan 10. Jadi 2x1 sama dengan ditambah 3 dikali 10 sama dengan 60 dan x1 tambahan 30 menghasilkan 60. Jadi 2x1 dan 30 atau sama dengan 1 sama dengan 15. Didapatkan tidak terlihat. Nah, dari hasil perhitungannya 10 dan 15. Lanjutkan ke slide next. Z max sama dengan 40 kali 1 tambah 30 x dengan 40 dikali 15 tambah 30 dikali 10 sama dengan menghasilkan 600 tambah 300 sama dengan 900. Jadi titik C-nya berada di 900. Lanjutkan lagi. Untuk titik D. Dari titik 20 dengan 0. Z max-nya 40 dikali 20 ditambah 30 dikali 40 kali 0 atau sama dengan 800 tambah 0 menghasilkan 800. Ini titik 100.
Maka titik optimal titik C ada di 900 dan sama dengan reduksi 15 astro dan 10 kosmos per hari. Per hari. Yang diperkirakan dengan keuntungan 900 tersebut. Jadi keuntungan sudah ketahuan di ini untuk 15 astro dan 10 kosmos per harinya. Kita dilanjutkan dengan video simplex. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang selanjutnya, kita lanjutkan di materi yang kedua, yaitu tentang linear programming metode simplex bentuk standar. Masih bersama saya, Yandi Setiawan dari TI 20C. Slide 2. Metode simplex untuk kasus memaksimalkan. Metode simplex dapat digunakan untuk menyelesaikan program linear dan banyak variabel, yaitu yang disebut banyak yang lebih dari 2. Memaksimalkan. F sama dengan 2X ditambah Y dengan kendala 1, yaitu X plus 2Y kurang dari sama dengan 80. Kendala 1. Lalu ada kendala 2 yaitu 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 120. Dan ada kendala 3-nya yang hanya memiliki X, yaitu X kurang dari 30. Ini kendalanya. Kendalanya yang menghasilkan X, Y lebih dari sama dengan 0. Tidak boleh minus karena ada ketentuan non-negativity. Jadi tidak boleh minus. Ini tidak minus. Tidak minus. Minus. Tidak minus. Karena ada ketentuan non-negativity-nya. Karena kendala 1, 2, 3 yang sudah diketahui, kita lanjut menghitung di slide berikutnya. Langkah pertamanya adalah mengubah pertidaksamaan pada kendala menjadi persamaan.
masih di kendala satu. Satu, dua, tiga. X plus 2Y kurang dari sama dengan 80. Ditambahkan dengan kendalanya S itu adalah kendala S itu adalah kendala, ini ada kendala satu, 2, dan 3. Tinggal menambahkan S-nya saja. Lalu di sini S1, S2, S3 disebut select variable. Variabel pelanggaran yang diberikan untuk mengubah tidak sama menjadi persamaan dengan memaksimalkan F2X plus Y ditambah 0 kendala 1, 0 kendala 2, 0 kendala 3, atau 0 S1, 0 S2, dan 0 S3. Masih sama seperti di atas, ada kendala 1, 2, dan 3. Lalu kita masukkan ke matriks A pada SPL. Jadi kendala satunya menghasilkan 80, kendala 2-nya 120, kendala 3-nya 30, dan akan memberikan nilai F yang nantinya 0. Memberi coretan, ini punyanya X, ini Y, ini kendala 1, kendala 2, kendala 3. Satu tiga satu tuh dari mana, 220 tuh dari mana, 101 dari mana? Itu merupakan variabel dari sini, dari kendala-kendala tadi. X plus 2Y tambah S1 3X plus 2Y S2, itu ada yang X plus S3. Jadi angka 1 ini berasal dari punya X, angka 2 berasal dari 2Y, dan begitu pun seterusnya. Yang ketiga berasal dari sini, ini ada 2 di kolom Y dari sini, dan X1 itu dari sini. Sedangkan kendala satunya ada 1, yaitu punyanya ini, dan ini kendalanya S2 ada 1, ini
dan S3 sama dari sini. Jadi, pada matriks A tersebut sudah ada kolom-kolom matriks identitasnya sehingga matriks A tersebut telah berbentuk canonik. Isi tabel simplex awal yaitu sebelumnya bisa membaca dulu keterangannya CJ. Adalah koefisien dari variabel pada F. Sedangkan XJ sini semua variabel yang dipilih menjadi variabel basis. Untuk memilihnya ambil variabel yang ada di atas kolom 1. Lalu ada CI. CI itu yang ini koefisien dari X dan F. Ada DI. DI ini kolom suku tetap pada SPL yang tadi. RI adalah hasil dari BI dibagi elemen kolom kunci yang lebih dari 0. Lalu ada ZJ, hasil dot produk dengan kolom-kolom A dikurangi dengan elemen dari CJ. Karena di sini masih ada yang minus, atau ininya belum 0, kita harus mengubah angka-angka itu menjadi 0. Kita harus menentukan elemen kuncinya terlebih dahulu. Sebelumnya elemen kunci itu kunci itu kalau lebih dari satu harus dibagi hingga menjadi satu. Ya, salah satu. Lalu cara menentukan kolom kunci itu adalah kita mencari minus yang paling besar di sini. Minus yang paling besar adalah miliknya kolom 2 yang ini. Jadi kita tentukan ini adalah kolom kuncinya. Kolom kunci. Kolom kunci. Lalu kita harus menentukan juga baris mana yang menjadi elemen kunci, yaitu diambil dari BI yang paling terkecil. Yang paling kecil kan ada 80, ada 120, yang 30. Yang paling kecil itu kan punyanya yang 30 ini. Jadi kita tentukan itulah yang menjadi baris kolom elemen kunci.
Ya, ini untuk penghitungan pengisian S1 pada X, S2 pada S1 pada XY, dan S2 pada XY, dan seterusnya. Selanjutnya ini adalah tabel yang telah diisi dari penghitungannya. Oh iya, selama elemen Z, ZJ dan CJ pada kolom kedua mempunyai nilai negatif yang paling besar, sehingga kolom tersebut kita pilih sebagai kolom kunci. Syarat BI harus lebih dari 0. Kan ini tabel yang pertama ini. Dengan hapus dulu. Hapus. Berarti jelas. Kolom kunci dan ini elemen kunci. Elemen kunci. Lalu kita agar bisa mengubah ini tuh harus 0. Jadi kita harus mengubah angka-angka ini menjadi 0. Kenapa S3 tidak diubah? Karena dia adalah elemen kunci, jadi dibiarkan saja. Maka S1 dan S2 di sini harus diubah menjadi 0. Dengan cara kita harus mencari pengalinya atau ketentuannya agar mereka bisa menjadi 0. Seperti ini. Slide saja baru. Dan di sini yang dicari itu S1 dan S2 yang untuk mengubah angka-angka ini menjadi 0. Jadi satu terlebih dahulu pada satu agar ini bisa menjadi 0, kita buat ketentuannya menjadi min 1. Jadi kita mulai dari X terlebih dahulu dengan 1 dikali min 1 tambah 1 sama dengan 0. Yang kedua 0 kali min 1 tambah 2 sama dengan 2 S1 0 dikali
dikali min 1 ditambah 1 sama 1 plus 2 sama dengan 0 dikali 2 0 dikali min 1 juga ditambah 0 sama dengan 0 plus 3 1 dikali min 1 ditambah 0 hasilnya min 1. Lalu yang BI nya 30 dikali min 1 juga ditambah 80 dengan 50. Jadi angka-angka ini itu diambil dari sini. Dan angka-angka ini, angka min 1 ini, itu adalah ketentuan yang dibuat menjadi 0. Ya, ketentuan 0. Angka yang ini, misalnya angka ini itu dari, karena kita menjadi S1 terlebih dahulu, itu dari sini. Nah, gitu. Dan yang nantinya hasil-hasil ini akan diisikan pada tabel yang berikutnya. Kita lanjutkan ke yang pencet untuk mencari dari S2 yang kita buat ketentuannya min 3. Yaitu kita copy saja 1 min 1 min 3
Tiga, dua, dua, tiga, dua, tiga. Itu ini yang dua, tiga, dua, nol, satu, nol, plus 20. Sini. Satu. Satu dikali min tiga, min tiga tambah min tiga, nol. Nol. Min tiga, nol. Nol tambah dua, dua. Nol kali min tiga, min tiga, nol. Nol dikali, nol dikali min tiga, nol. Nol tambah nol, nol. S2-nya 0 kali min 3 ditambah 1, 0, 0 tambah 1, 1. 1 kali min 3, min 3, 1 dikali min 3, min 3, min 3 tambah 0, min 3. Ini 30. Dan ini juga sama. Yang ini diambil dari yang punyanya S2. Ini. Nah, kalau ini salah nih. Ini harusnya 30 bagi 1. Oh iya, jadi kita cara mencari ini cara mencari ZJ itu hasil CI dikali kolom yang dihitung. Hasil CI kan yang ini dikali kolom yang dihitung, yaitu ini. Dan angka-angkanya yang di bawah ini mengikuti. Misal 0 di 0 dikali 1, 0, 0 dikali 2, 0, 0 dikali 3, 0, 0 dikali 1, 0, hasilnya 0 jumlahnya. Dan seterusnya 0 dikali 2, 0 dikali 2, 0 dikali 0, 0 semua 0 juga. Ini juga sama 0, 0, 0, 0, 0. Nah, selama angka-angka di sini 0, hasil di sini tuh pasti 0 gitu. Dan untuk yang ini ZJ dikurangi CJ. Jadi seperti ini. 0 dikurang 2 min 2, 0 dikurang 1 min 1, dan seterusnya. Seperti itu. Sedangkan ini angka, ini kan BI ya, BI. Dan RI itu adalah hasil dari BI dibagi kolom kunci. Tadi kan di slide ini kolom kuncinya ada di sini, di apa? Kolom yang X ada angka 1, 3, 1. Nah, ini. Jadi 80 dibagi 1. Nih, ada apa? R1, R1, RI ada hasil dari BI dibagi elemen dari kolom kunci yang lebih dari 0. Dan 80 dibagi 1. 120 dibagi 3. 130 dibagi 1. Tuh. Lanjut lagi. Jadi angka-angka hasil dari sini dan ini kita masukkan ke tabel berikutnya.
Hmm. Ini sudah diganti sehingga X-nya menjadi 0. Yang punyanya S1 dan S2. Yang angkanya sudah berubah sesuai dengan hasil hitungan yang tadi. Lalu di sini masih ada minus dan duanya masih berbentuk angka bukan 0. Lalu kita menentukan lagi di sini sebagai kolom kunci. Kolom kunci. Kunci. Karena kita tentukan ini kolom kuncinya, jadi angka 5BI-nya dibagi dengan kolom kunci di sini. Ini 2, ini 2, ini juga 2, sini 2, dan menghasilkan F-nya 60. 60 itu dari mana? Yaitu hasil kali. Tuh. Nah, belum ada ya? Kita tulis saja di sini. F itu dari hasil CI dikali BI. Ini kan 0. Kita gambar dulu. Kan 0. 0 dikali 50, 0. 0 dikali 30, 0. 2 dikali 30, hasilnya 60. Nah, itu cara mencari F. Dan kita harus dulu. Harus. Kita harus membagi yang S2 ini. Salah. S2 dibagi 2 agar bisa memenuhi kriterianya. Jadi semua ini dibagi 2 dengan cara
X, S, oke, itu X sama dengan dibagi 2 yang akan menghasilkan di tabel berikutnya di sini. Nih, ini adalah yang sudah dibagi 2. Nih, ini sudah dibagi 2. Ya, dibagi 2. Yang angka sebelumnya ada di slide sebelumnya. Dan ini oh iya, ini hasilnya X sama dengan 30, Y sama dengan 15, dan F sama dengan 75. Elemen-elemen pada baris Z, J, dan CJ semuanya sudah 0 karena tadi di slide sebelumnya, tabel sebelumnya sudah dibagi 2. Oh iya, yang ini belum belum di itu belum dibahas. Apa ini dapat dari mana? Itu dapat dari angka di sini. Kita ubah agar menjadi 0, Y-nya agar menjadi 0, kita dikalikan dengan ketentuan seperti yang tadi, seperti di sini di slide 6, ini seperti ini. Ini kan dikali min 3 dan ini dikali min 1, sedangkan yang untuk menghilangkan angka 2 ini tidak dikalikan dengan min 2 juga. Oh ya, di sini saja. Ini saja. Untuk mencari angka ini. Untuk mengubah angka 2 ini menjadi 0. X, X sama dengan 0 dikali min 2 tambah 0 sama dengan 0. Y sama dengan 1 kali min 2 tambah 2 sama dengan 0. 1, 0 dikali min 2 ditambah 1 sama dengan
1 S2 dengan 1/2 ditambah dikali min 2 juga ditambah 0 sama dengan min 1 S3 min 1,5 tambah dikali min 2 ditambah min 1 sama dengan 2. Ada BI 15 kali min 2 tambah 50 sama dengan 20. Nah, ini tuh dari mana sih? Nah, 0,1 ini adalah angka dari yang sudah dibagi 2 ini. Ini yang sudah dibagi 2. Kan 2 dibagi 2 1. Ini tidak bisa. 1 dibagi 2 setengah. Min 3 dibagi 2 min 1,5 dan 30 dibagi 2 15. Dan angka ini adalah ketentuan yang dibuat agar menghilangkan si angka 2 ini. Lalu berikutnya ini dari mana? Itu dari sini. Nah, angka-angka ini yang akan muncul di tabel berikutnya. 0, 0, 1, min 1, 2, 20. Diisikan di tabel S1 di sini. Di sini diisikan di sini dan yang hasilnya ini. Hasilnya ini. Sehingga menghasilkan X-nya sama dengan 30, X 30, 30, dan Y menghasilkan 15, dan F 75. Sama seperti tadi, 0 dikali 20, 0, 1 dikali 15, 15. 2 dikali 30, 60. Jadi 60 tambah 15 sama dengan 75. Dan ini misalnya 15. Elemen pada baris ZJ, ZJ dan min CJ sebenarnya sudah 0 ini. Atau sudah lebih dari sama dengan 0. Kan setengah sudah lebih dari sama dengan 0. Oke. Sekian pemotretan materi tentang ini, materi linear programming materi template blok standar. Maaf ya, banyak kesalahan di materi 1 dan materi 2. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.